Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang analisis regresi linier sederhana. Untuk data yang kami peroleh itu adalah data sekunder yang berjudul pengaruh jumlah pengunjung terhadap total transaksi di Kaliwungu pada tanggal 6 November sampai dengan 30 November 2023. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota dan tugasnya masing-masing. Yang pertama, Muhammad Yusuf Hanipan, yang bertugas menginput data, menghitung manual, dan presentasi. Yang kedua, Kurvatu Sipa, yang bertugas mencari data sekunder dan presentasi. Yang ketiga, Meli Jusli, yang bertugas sebagai editor dan presentasi. Yang keempat, Ropa Maulana Islamia, yang bertugas sebagai menyusun PowerPoint dan presentasi. Yang kelima, Teti Nopianti, yang bertugas menganalisis aplikasi di SPSS kesimpulan dan presentasi. Yang keenam, Pipi Khalifatul Jannah, yang bertugas menganalisis aplikasi di SPSS kesimpulan dan presentasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai regresi. Regresi merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya kolerasi antar variabel. Regresi terbagi menjadi dua. Yang pertama, regresi sederhana. Yang kedua, regresi ganda. Regresi sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor dan satu variabel tak bebas. Regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dan selanjutnya ada total hari yang kita ambil, ada 25 hari, dan di situ ada tabel variabel X, variabel Y, lalu ada variabel X kali Y, lalu ada variabel X kuadrat 2, dan lalu ada variabel Y kuadrat 2. Untuk persamaan di atas, di mana Y sama dengan nilai variabel bebas Y. A sama dengan intercept, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y. Lalu di mana B sama dengan slope atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata pada untuk setiap unit perubahan pada variabel X. X sama dengan nilai variabel bebas. Untuk R sama dengan jumlah sampel. Jadi 0,3664915 sama dengan 11,824646. Y sama dengan 11,83 ditambah 0,37X. Kurang lebih jika A atau B minus, maka tetap ditulis sesuai dengan hasilnya, tidak harus bernilai positif. Yang selanjutnya ada koefisien korelasi 0,1 arah dan kekuatan sesuai gambar yang ada di atas. Bisa kita baca R sama dengan 0,9714546. Arah sama dengan ada positif dan negatif. Positif sama dengan jika X naik maka Y naik. Searah di koma, X turun maka Y turun. Negatif sama dengan jika X naik maka Y turun. Jika X turun maka Y naik. Yang selanjutnya ada koefisien determinasi, adalah beberapa besaran variabel X dapat menjelaskan variabel Y, biasanya disajikan dalam presentase. Bisa kita lihat seperti gambar di atas, R sama dengan 0,9714546. Lalu ini ada R2 sama dengan 0,943724 diubah menjadi persentase 94%. Kesimpulannya, jumlah pengunjung hanya dapat menjalankan transaksi sebesar 94%, sedangkan sisanya 6% berasal dari variabel lain yang tidak kita teliti. Terima kasih. Hasil output SPSS metode enter menjelaskan bahwa variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linier sederhana. Model 1, variabel enter, jumlah pengunjung B
variable remove, method enter. A. Dependent variable, total transaksi. B. All request variable enter. Persamaan regresi linier sederhana. Y sama dengan A ditambah BX. Modal 1, konstan jumlah pengunjung unstandardized koefisien B 11,825. Jumlah pengunjung 366. Standar error 5,945. Jumlah pengunjung 019. Unstandardized koefisien beta 971. P 1,989 19,639. Berdasarkan hasil dari output di atas, maka model persamaan regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan 11,825 ditambah 0,366X. Ya, teman-teman, kemudian ada uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana, yang mana hipotesa penelitiannya 0, yaitu tidak ada pengaruh antara jumlah pengunjung terhadap total transaksi di Kaliwungu. Kemudian A, ada pengaruh antara jumlah pengunjung terhadap total transaksi di Kaliwungu. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, yaitu apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Uji hipotesis dilakukan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu membandingkan nilai signifikansi p-value dengan alfa yang bernilai 0,05. Kemudian yang kedua membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Kita akan membahas yang pertama dulu, membandingkan nilai signifikansi dengan alfa. Kriteria keputusan uji hipotesis yaitu dianggap berpengaruh apabila nilai signifikansi itu lebih kecil daripada alfa 0,05. Kemudian dianggap tidak berpengaruh apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada alfa yang nilai 0,05. Dari hasil uji ini kita dapat melihat tabel bahwa nilai outputnya signifikansi 0,0000 ya. Di sini juga kita bisa melihat bahwa nilai F hitungnya 385,7 ya. Tingkat signifikansinya 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel jumlah pengunjung terhadap total transaksi di Kaliwungu. Kemudian yang kedua membandingkan nilai t-hitung. T-hitung dari data yang kita hitung adalah 19,639. Kemudian kita ketahui bahwa t-tabel nilainya 2,068. Sehingga di sini kita dapat melihat bahwa t-hitung lebih besar daripada t-tabel. Sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nama saya Kurvatu Siva. Saya akan menjelaskan analisis koefisiensi korelasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Di tabel tersebut, korelasi disimbolkan sebagai R, yaitu di mana R memiliki nilai 0,971. Slide selanjutnya ada dua penjelasan mengenai besar kekuatan korelasi. Yang pertama, besar kekuatan korelasi positif apabila kenaikan variabel diikuti dengan variabel lain. Jika X naik, maka Y naik. Yang kedua, besar korelasi
negatif apabila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. Jika X naik, maka Y turun. Dikatakan sebelumnya bahwa nilai R atau korelasi adalah 0,971, maka besar kekuatan korelasinya adalah korelasi positif kuat. Poin kelima ada analisis koefisiensi determinasi. Dari output tabel tersebut menunjukkan juga nilai koefisiensi determinasi yaitu senilai 0,944 yang memiliki pengertian bahwa pengaruh variabel X dipengaruhi oleh variabel Y sebesar 94,4%. Itu saja hasil penelitian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.